Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Jiho. Aku bakal menjelaskan mengenai... Kenapa nih? Kenapa nih? Kok banyak tumpukan? Tolong, tolong, tolong. Kok ada kursor? Klik ah. Ada lebih dari 100 anak berusia 5 hingga 15 tahun ini tercatat menjalani pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Cisarua karena diduga kecanduan bermain game. CCTV rekam wanita tertabrak mobil ketika teleponan. Anak mengalami gangguan jiwa karena gemar bermain game online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era globalisasi ini, kita tahu bahwa ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat ini menyebabkan terciptanya banyak inovasi dan penemuan baru yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu contohnya ialah pada bidang informasi dan komunikasi, yaitu gadget yang selalu ada di genggaman kita. Dan tidak bisa kita pungkiri juga, gadget ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Karena gadget ini bisa kita gunakan untuk bekerja, untuk belajar, untuk berkomunikasi, bahkan untuk hiburan. Tapi penggunaan gadget saat ini sudah menjamur di seluruh lapisan masyarakat. Sudah tidak heran lagi kita melihat orang banyak di jalanan, tapi mereka menghiraukan apa yang ada di sekitarnya. Mereka terfokus dengan apa yang ada di gadgetnya. Mereka menjadi antisosial. Dari situ kita tahu bahwa gadget ini pun membawa dampak negatif bagi kehidupan kita. Lalu, apa saja sih dampak negatif dari gadget ini? Yang pertama, membuat kita menjadi melupakan waktu. Melupakan waktu ini menyebabkan kita menjadi melalaikan ibadah, melupakan makan kita, melupakan kita untuk menjaga tubuh. Yang kedua, yaitu membuat kita menjadi seseorang yang tidak bersosialisasi dengan apa yang ada di sekitar kita. Kita menjadi seseorang yang antisosial. Seperti pepatah bahwa gadget ini mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Kita menjadi tidak acuh dengan apa yang ada di sekitar kita. Karena kita terlena dengan dunia maya. Lalu yang ketiga, mudahnya tersebar hal-hal negatif. Seperti hoax, cyberbullying yang isinya banyak ujaran-ujaran kebencian. Lalu yang keempat, tidak bisa kita pungkiri HP atau gadget ini dapat merusak mata kita dengan radiasinya. Dan juga bisa membuat kita lupa waktu seperti tadi dan membuat kita lupa untuk menjaga tubuh kita, menyebabkan tubuh kita sakit. Pada zaman ini, saking asiknya memainkan gadget, banyak orang yang melupakan kewajibannya sendiri, salah satunya ibadah, dan tidak jarang kita melihat orang yang mengabaikan orang tuanya karena gadget. Tentunya, dengan melewatkan kewajiban sendiri, akan mendapatkan konsekuensinya sendiri. Siksa yang didapat tentu tidaklah ringan dan sementara, karena siksa tersebut terus terbawa dari dunia hingga alam kubur. Siksa yang akan dirasakan di dunia adalah dihilangkan keberkahan usianya, dihapus aura orang-orang soleh dari wajahnya. Setiap amal kebaikan yang ia kerjakan tidak akan dijadikan sebuah pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siksa yang akan didapat saat berada dalam kubur oleh orang yang meninggalkan sholat antara lain, ia akan mati dalam keadaan hina, ia akan mati kelaparan, dan ia akan mati penuh dahaga meskipun dialiri dengan air di lautan dunia. Siksa yang akan didapat dalam alam kubur adalah disempitkan kuburnya sehingga tulang rusuknya akan remuk berantakan. Akan ada api yang dihidupkan di dalam kuburnya sehingga ia terombang-ambing dalam bara api siang dan malam. Orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan hukumnya kafir, keluar dari Islam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Perbedaan antara kita dengan mereka, orang-orang kafir, adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan, orang yang meninggalkan sholat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka sakar. Sebagaimana firman-Nya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka?
Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Selain itu, gadget juga membawa kita ke dalam kehidupan antisosial. Karena tidak jarang lagi kita melihat segerombolan orang di jalan tidak menghiraukan teman-temannya dan bermain gadget masing-masing. Bahkan ada yang sampai meninggal tertabrak kereta karena terlalu fokus pada gadgetnya sendiri. Di samping membuat kita lupa akan kehidupan di dunia nyata, gawai juga memberikan banyak sekali dampak negatif dalam dunia maya, seperti dengan tersebarnya hoax dan banyaknya ujaran kebencian di sosial media. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kemudahan dalam memperolehnya, banyak berita yang dapat tersebar dengan cepat di sosial media, padahal berita tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Hoax atau berita bohong dapat dengan mudah tersebar di banyak platform yang biasa kita gunakan, seperti email, Facebook, Instagram, WhatsApp, keluarga, dan platform lainnya, baik dalam bentuk teks, foto, maupun video. Dengan banyaknya orang yang dapat mengakses internet, berita hoax itu pun dapat dengan cepat tersebar, tak hanya dalam negeri, bahkan juga dapat mencapai luar negeri. Hal ini tentu saja tidak baik, mengingat berita yang tersebar tersebut tidaklah benar, dan memberikan kerugian bagi orang yang terseret dalam berita tersebut. Dengan membaca berita hoax yang berisi informasi negatif mengenai seseorang ataupun suatu hal, tak membuat pembacanya menjadi membenci orang yang dibahas di berita tersebut. Ada orang yang hanya akan memendam rasa tak sukanya itu untuk dirinya sendiri, ada yang membicarakannya dengan teman ataupun kerabatnya, ada pula yang bahkan menebarkan ujaran kebencian kepada sosok dalam berita hoax tersebut di media sosial. Ujaran kebencian ini bertolak belakang dengan konsep kesantunan berbahasa sebagai indikator kecerdasan linguistik, sama halnya dengan etika berkomunikasi. Etika adalah kesadaran dan pengetahuan mengenai baik dan buruk atas perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh manusia. Saat ini, banyak kasus ujaran kebencian seperti penghinaan terhadap seseorang, pencemaran nama baik, penistaan agama, memprovokasi, bahkan menyebarkan berita-berita bohong. Kurangnya filter atau saringan akan hal ataupun perkataan yang dapat disebar di media sosial lah yang membuat penyebaran hoax ataupun kalimat ujaran kebencian dapat dilakukan dengan mudah. Media sosial memang memberikan kita kebebasan untuk mengekspresikan diri kita dalam memposting ataupun berpendapat. Tetapi tentu kita harus mengetahui batasan dalam berkomunikasi di media sosial. Sayangnya, banyak dari pengguna media sosial tak memikirkan batasan dalam berpendapat ataupun mengkritik dan akhirnya terjadilah cyberbullying. Orang-orang dengan mudahnya mengungkapkan ujaran kebencian dengan kata-kata yang kasar melalui media sosial karena merasa aman dengan berlindung di balik akun anonim sehingga informasi data mengenai dirinya tidak diketahui. Kasus seperti ini sudah sangat sering kita temukan. Tanpa memikirkan dampak dari ucapan mereka, para netizen yang nyinyir ini menggunakan bahasa yang kasar untuk berkomentar di akun media sosial orang yang mereka tuju. Dengan mendapat banyaknya cacian dan kata-kata kasar dari banyak orang yang tak dikenal, tentu saja membuat seseorang merasa terbebani dan stres. Banyak dari mereka yang menjadi takut ketika bertemu dengan orang lain dan akhirnya menjadi seseorang yang antisosial, atau yang lebih parahnya memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Tetapi tentu ada pula yang dengan berusaha keras tetap bertahan dan tak menghiraukan komentar negatif akan diri mereka. Jarang juga kita menemukan orang yang sedang asyik bermain game action di gadgetnya. Padahal, kondisi saat itu bisa dibilang bukan waktu yang tepat untuk bermain game. Kalau sudah asyik bermain video games, orang biasanya akan lupa dengan kegiatan lain atau bahkan orang-orang di sekitarnya. Namun, seseru apapun permainannya, jangan bermain game terlalu sering. Sebab riset menemukan bahwa efek dari game itu bukan cuma membuat mata menjadi lelah, tapi juga menjadi cepat lupa dan jika terlalu sering bisa membahayakan otak. Efek main dari game action terlalu berlebihan ternyata belum berhenti sampai di situ. Di sini saya akan menyebutkan 4 bahaya bermain game action. Yang pertama ada kecanduan. Seringkali kita mendengar masalah kesehatan yang paling utama ditemukan pada kalangan anak-anak maupun remaja yang terlalu sering banyak bermain video game, yaitu adalah kecanduan. Banyak studi uji klinis menunjukkan bahwa obsesi yang muncul akibat terlalu banyak menghabiskan waktu bermain game online sama dengan penyalahgunaan narkoba atau alkohol. Efek dari kecanduan ini dapat terlihat melalui kurangnya fokus pada kegiatan sehari-hari dan juga kurangnya perhatian di kelas dan pemikiran yang konstan tentang permainan.
Yang kedua, yaitu ada gangguan penglihatan. Terlalu banyak bermain game online juga bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan pada organ mata, terutama penurunannya penglihatan. Lalu, yang ketiga ada obesitas. Terlalu banyak bermain game membuat kita malas untuk bergerak. Pasalnya, hanya mata dan tangan saja yang berfokus kerja pada game. Sementara, bagian tubuh lainnya hanya diam dan tidak bergerak. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, tentu akan berefek pada obesitas. Dan juga, para pecandu game juga kerap menerapkan pola makan yang buruk. Tentunya, ini akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, ada sindrom Quervain. Sindrom Quervain adalah kelainan yang disebabkan peradangan tendon. Akibatnya, ibu jari hingga pergelangan tangan terasa sakit. Sindrom ini disebabkan oleh aktivitas yang berfokus pada gerakan tangan berulang, salah satunya bermain video games. Jadi, boleh saja bermain game action untuk menyegarkan pikiran di akhir pekan, tetapi tentunya ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Ingat, efek main game action ini bisa terjadi jika bermain game terlalu sering dan bahkan sampai lupa waktu. Penggunaan gadget ini bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi menguntungkan, di satu sisi merugikan. Menguntungkan atau merugikannya tergantung terhadap individu yang menggunakannya. Maka dari itu, dibutuhkan penggunaan gadget secara bijak dan pada tempatnya. Karena apabila kita membiarkan tangan kita untuk terus menggerakkan jari jemarinya terhadap gadget tanpa berpikir ulang, tidak mustahil dapat membawa malapetaka kepada kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai gadget ini membutakan hati dan mata kita, yang tentunya tidak kita inginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari itu, gunakanlah gawai secara bijak dan seperlunya. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia akibat bermain gadget. Karena waktu itu berharga. Nabi Muhammad pun bersabda, Di antara kebaikan Islam adalah seseorang yang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat.